Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi firman Tuhan datang memberkati kita bersama Yesus kuatku. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Kembali kami akan diberkati dengan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan buat kita saat ini diberikan tema worth the wait, layak ditunggu. Firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita semua. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa iman di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang indah. It's a wonderful life. Bukan hanya dalam dunia ini saja kita alami keindahan, tapi puncaknya adalah di dalam kehidupan yang kekal dalam sorga, di mana di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan. Namun, saudara-saudara, selama kita masih ada dalam dunia ini, kita melalui berbagai kesusahan, kesulitan, penderitaan. Namun kita punya pengharapan bahwa Yesus, Allah kita, selalu menolong kita dengan cara-caranya yang ajaib. Nah, kembali ke ayat yang sudah kita baca tadi bahwa disebut di sana dalam kehidupan atau dalam zaman sekarang ini ada penderitaan yang kita hadapi. Pertama, berawal dari ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu di sana bahwa akibat dari dosa ini dikatakan manusia itu bersusah payah mencari rezekinya. Bahkan dengan berpeluh mereka dikatakan mencari makanannya. Itu disebutkan, dijelaskan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, mereka dikatakan bersusah payah mencari rezekinya, dengan berpeluh mereka mencari makanannya. Berarti ada suatu kesulitan, kesusahan, penderitaan dalam memenuhi kebutuhan, keperluannya. Namun, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan itu yang ajaib bagi kita. Kita juga percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita anak-anaknya. Bahkan Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya sebagaimana firman Tuhan juga menyebut dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Bahkan firman Tuhan dalam bagian yang lain juga disebutkan bahwa jangan khawatir bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia dandani. Dan karena itu firman Tuhan menegaskan, dan inilah pengharapan kita, Tuhan memelihara hidup kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Di sana disebutkan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia dandani, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Kemudian hal berikutnya adalah selain karena dosa mengakibatkan penderitaan, kesusahan, kesulitan, ternyata juga dikatakan sebagai orang yang beriman, percaya kepada Yesus, orang yang beribadah kepada Allah, kepada Yesus Kristus, firman Tuhan dengan terbuka, dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa dunia atau orang-orang di luar Yesus, mereka membenci kamu, dikatakan sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 19. Saya bacakan ayat ini ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi sebagai orang yang beribadah, beriman, percaya kepada Yesus, dunia membenci kita. Orang-orang yang di luar iman kepada Yesus membenci kita. Dan tentunya karena membenci di sini tentu kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan.
Dan bagian lain juga dalam Alkitab menyebutkan bahwa setiap orang yang mau beribadah dalam Kristus Yesus, sebagaimana disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 12, dikatakan orang yang beribadah kepada Yesus Kristus, mereka akan menderita aniaya. Sebagaimana disebutkan juga tadi, dunia membenci kita. Orang-orang yang hidup dalam dosa membenci kita. Bahkan ketika kita beribadah, melayani Tuhan, kita juga mengalami penderitaan. Namun kabar baiknya buat kita adalah, sebagaimana ayat pokok kita tadi menyampaikan bahwa penderitaan, kesusahan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita yang terus bertahan bahkan sampai pada akhirnya kita masuk surga. Ada kemuliaan yang Tuhan berikan dan penderitaan yang kita alami baik karena dosa yang mengakibatkan penderitaan sebagaimana tadi disebut dalam Kejadian pasal yang ketiga bahwa manusia itu dengan bersusah payah mereka mencari rezekinya, dengan berpeluh mencari makanannya. Bahkan juga sebagai orang yang beriman percaya kepada Yesus, kita mengalami penderitaan karena dunia membenci, bahkan kita mengalami kesulitan penderitaan. Tetapi kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan buat kita, itu tidak dapat dibandingkan, saudara-saudara. Artinya dikatakan tidak dapat dibandingkan, kemuliaan itu jauh lebih besar, bahkan melebihi segala-galanya, bahkan disebut kekal adanya dalam kehidupan kekal dalam sorga. Jadi tetap bertahan, tetap kuat, karena Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita kelak akan menerima kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dalam sorga. Dan penderitaan yang kita alami dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan bagi kita. Bahkan juga disebut kata kemuliaan di situ yang dimaksud adalah keadaan yang paling mulia, bahkan juga agung, megah, luhur. Karena itu saudara-saudara sekalian, penderitaan, kesulitan apa yang saudara hadapi saat-saat ini? Baik ketika saudara mencari mengenai keperluan kebutuhan, maupun dengan mengenai perjalanan atau kerohanian kita, banyak tekanan dan aniaya barangkali. Tapi tetap teguh di dalam Yesus, tetap kuat di dalam Yesus. Karena ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, dan itu layak untuk kita nantikan. Dan kita percaya bahwa dikatakan kemuliaan itu jauh lebih besar. Tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Dan firman Tuhan dengan jelas menyampaikan kepada kita, kemuliaan itu layak untuk kita nantikan. Dan itu Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi, barangkali kita sekarang dalam penderitaan, kesulitan, kesusahan, dan sebagainya. Tapi percaya Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menolong kita. Tetap bertahan sampai pada akhirnya, tetap kuat karena kita menantikan ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan buat kita, worth the wait, layak untuk ditunggu, layak untuk dinantikan. Karena dikatakan penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaannya, kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Tetap percaya Yesus, tetap teguh di dalam Yesus. Nantikanlah kemuliaan yang Tuhan akan berikan buat kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman Allah mengingatkan kami lagi, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan, menantikan pengharapan kami, bahwa layak untuk kami nantikan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Sekalipun banyak hal yang kami harus alami dalam dunia ini, ada penderitaan aniaya, tetapi jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal, itu tak dapat dibandingkan, karena kemuliaan itu adalah kemuliaan yang jauh lebih besar, bahkan kekal adanya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, terima kasih buat janji-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.